Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam rangka memperingati Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-33 tahun pada tanggal 11 Februari 2025. Pada kesempatan ini, saya mau mengajak kita semua untuk menyadari satu hal yang sering terlupakan oleh kita, karena sudah merupakan suatu rutinitas kebutuhan hidup sehari-hari. Hal yang mau saya sampaikan kepada kita ialah gizi seimbang, membantu proses penyembuhan penyakit. Ini merupakan salah satu tema dalam menyongsong Hari Orang Sakit Sedunia pada tanggal 11 Februari 2025 mendatang. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, setiap saat kita merindukan yang namanya kesehatan, supaya kita bisa beraktivitas dengan baik, kita bisa menjalankan pekerjaan kita, dan kita tidak terhalang dalam segala kegiatan kita setiap hari. Sehat berarti tidak ada gangguan dalam tubuh, baik secara fisik maupun secara psikis. Bagaimana caranya supaya kita tetap memperoleh kesehatan yang baik dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari? Salah satu dari sekian cara untuk hidup sehat adalah menerapkan gizi yang seimbang. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan menu makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi lengkap guna memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Konsumsi gizi seimbang telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pedoman gizi seimbang. Sebetulnya, apa tujuan pedoman gizi seimbang? Pada dasarnya, pedoman gizi seimbang merupakan konsep yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi masyarakat mengenai konsumsi makanan sehari-hari serta penerapan perilaku sehat berdasarkan 4 pilar utama. 4 pilar pedoman gizi seimbang. Yang pertama, mengkonsumsi beragam jenis pangan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dan yang keempat, menjaga dan memantau berat badan ideal. Ada 10 pesan umum pada pedoman gizi seimbang untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan sayur dan cukup makan buah-buahan. Yang ketiga, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan sebelum beraktivitas. Dan yang ketujuh, minum air putih yang cukup. Yang kedelapan, baca label pada kemasan makanan. Yang kesembilan, cuci tangan menggunakan sabun antiseptik dan air mengalir. Yang terakhir, nomor 10, rutin berolahraga dan pertahankan berat badan normal. Pada pedoman gizi seimbang yang didasari oleh 4 pilar utama dan 10 pesan gizi seimbang merupakan konsep baru yang menggantikan pedoman 4 sehat, 5 sempurna dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Lantas, aspek baru apa yang diusung pada pedoman tersebut? Mari pahami lebih lanjut mengenai pedoman gizi seimbang melalui artikel berikut ini. 4
pilar pedoman gizi seimbang. Tadi yang pertama, mengkonsumsi beragam jenis pangan. Perlu diketahui, tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh sekaligus. Inilah yang menjadi alasan dari pentingnya gizi seimbang dalam menu makanan sehari-hari. Sebagai upaya memperoleh gizi seimbang, pedoman gizi seimbang menganjurkan untuk mengonsumsi berbagai macam jenis makanan yang mengandung mikronutrien dan makronutrien, seperti yang pertama karbohidrat, kedua serat, ketiga protein, keempat lemak baik, kelima vitamin, dan yang terakhir mineral. 4 pilar pedoman gizi seimbang. Yang nomor 2, memberikan perilaku hidup bersih dan sehat. Setiap perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS merupakan gaya hidup sehat yang perlu diterapkan sebagai upaya mencegah risiko penyakit infeksi, baik infeksi virus, bakteri, ataupun kuman. Pasalnya, kondisi tubuh yang tidak sehat dapat menghambat pemenuhan kebutuhan gizi tubuh sehari-hari. Adapun sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat adalah sebagai berikut. 1. Menutup makanan agar terhindar dari debu, serangga, dan binatang lainnya. Kedua, mencuci tangan dengan sabun, antiseptik, dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, dan setelah kembali dari bepergian di luar. 3. Tidak merokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Keempat, membuang sampah pada tempatnya. Kelima, memberantas jentik nyamuk. Dan yang keenam, menutup mulut dan hidung saat bersin. 4 pilar gizi seimbang. Yang ketiga ialah melakukan aktivitas fisik. Rutin melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga merupakan salah satu cara yang bisa memberikan berbagai macam manfaat untuk kesehatan tubuh, seperti membantu mengendalikan berat badan, mengatasi stres, membangun massa otot, hingga menjaga kesehatan otak. Secara umum, setiap individu dianjurkan untuk berolahraga selama 30 menit setiap harinya. Adapun beberapa jenis olahraga yang direkomendasikan adalah berenang, bersepeda, berjalan kaki, dan jogging. 4 pilar gizi seimbang yang keempat ialah menjaga dan memantau berat badan ideal. Penting bagi setiap individu untuk memantau berat badan normal dengan memperhatikan indeks massa tubuh atau IMT. Indeks massa tubuh sendiri merupakan metode pengukuran untuk mengetahui gizi tubuh berdasarkan perbandingan berat badan dan tinggi badan. Itu adalah keempat pilar gizi seimbang untuk kita ketahui bersama. Dan 10 pesan umum pada pedoman gizi seimbang. Selain 4 pilar di atas, pedoman gizi seimbang juga turut memaparkan 10 pesan ini yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menerapkan pola hidup sehat. Adapun 10 pola gizi seimbang tersebut adalah sebagai berikut. Tadi yang pertama adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Salah satu cara menerapkan pola hidup sehat yang disampaikan dalam pedoman gizi seimbang adalah dengan mengonsumsi beberapa jenis makanan dalam sekali makan. Adapun makanan yang dimaksud yaitu mulai dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Semua kita syukuri agar kita memperoleh kesehatan yang baik. Yang kedua, banyak makan sayur dan cukup buah-buahan.
Sayur dan buah-buahan merupakan bahan pangan yang mengandung vitamin, mineral, dan serat, sehingga perlu dikonsumsi setiap hari sebagai upaya menjaga daya tahan tubuh. Adapun konsumsi sayur yang dianjurkan adalah sebanyak 3-4 porsi dalam satu kali makan. Sementara itu, konsumsi buah yang disarankan yaitu sebanyak 2-3 porsi dalam satu hari. Yang ketiga, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Terdapat 2 jenis protein yang perlu dikonsumsi setiap harinya, yaitu protein hewani, yaitu daging sapi, daging ayam, ikan, susu, dan telur. Dan serta protein nabati seperti tempe, tahu, oncom, kacang hijau, dan lain-lainnya. Secara umum, konsumsi protein yang dianjurkan sebanyak 2-4 porsi setiap hari. Misalnya, konsumsi protein dalam satu hari dapat dibagi menjadi beberapa waktu, yaitu 1 porsi daging ikan saat sarapan, 1-2 porsi telur rebus saat makan siang, 1 gelas susu pada malam hari. Ini merupakan contoh menu makanan. Yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Selain nasi, penting pula untuk mengonsumsi aneka ragam makanan pokok lainnya, seperti umbi-umbian, ubi jalar, ada talas dan kentang, jagung, dan lain sebagainya. Secara umum, porsi konsumsi makanan pokok yang disarankan adalah 3-4 porsi sehari. Namun, takaran 1 porsi makanan pokok pada setiap individu cenderung berbeda-beda sesuai dengan kondisi tubuh dan aktivitas sehari-hari. Yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Meskipun tubuh kita membutuhkan konsumsi gula, garam, dan lemak, tetap perlu dibatasi guna menghindari berbagai resiko penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, obesitas, dan lain sebagainya. Berdasarkan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, konsumsi gula, garam, dan lemak per hari yang disarankan adalah gula 50 gram per orang per hari atau setara dengan 4 sendok makan. Garam 5 gram per orang per hari atau setara dengan 1 sendok teh. Lemak 67 gram per orang per hari atau setara dengan 5 sendok makan. Nomor 6, biasakan sarapan sebelum beraktivitas. Seseorang juga dianjurkan membiasakan diri untuk sarapan di pagi hari. Pasalnya, sarapan pagi dapat membantu memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, sarapan pagi juga bisa membantu menjaga fungsi kognitif dan membuat emosi menjadi lebih stabil. Yang ketujuh, minum air putih yang cukup. Minumlah air putih secukupnya untuk mengoptimalkan fungsi organ tubuh, membantu proses pembuangan sisa metabolisme, serta menghindari risiko dehidrasi. Adapun saran konsumsi air putih yang dianjurkan kurang lebih sebanyak 2 liter atau setara dengan 4 gelas per hari. Yang kedelapan, baca label pada kemasan makanan. Biasakanlah untuk membaca label pada kemasan makanan guna mengetahui kandungan gizi, komposisi bahan, serta tanggal kadaluarsa makanan tersebut. Selain itu, kebiasaan ini juga dapat membantu mengatur asupan gizi, terutama jumlah garam, gula, dan lemak yang masuk ke dalam tubuh.
Yang kesembilan, cuci tangan menggunakan sabun antiseptik dan air mengalir. Mencuci tangan dengan sabun antiseptik dan air mengalir merupakan salah satu cara menghindari kontaminasi virus, bakteri, atau kuman penyebab penyakit. Namun, jika tidak menemukan akses sabun antiseptik dan air mengalir, menggunakan hand sanitizer bisa menjadi pilihan untuk menjaga kebersihan tangan. Yang terakhir, nomor 10, rutin berolahraga dan pertahankan berat badan normal. Melakukan aktivitas fisik dan berolahraga secara rutin dapat membantu tubuh untuk. Yang ke-10, rutin berolahraga dan pertahankan berat badan normal. Melakukan aktivitas fisik dan berolahraga secara rutin dapat membantu tubuh untuk menciptakan keseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang dikeluarkan, sehingga tubuh dapat terhindar dari risiko berat badan berlebih. Rutin berolahraga juga dapat membantu seseorang untuk terhindar dari penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol tinggi, dan lain-lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, gizi seimbang merupakan salah satu cara untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan juga kesehatan psikis. Mengapa saya katakan demikian? Karena dengan kita teratur menerapkan dalam hidup kita sehari-hari gizi seimbang ini, kita akan terhindar dari berbagai penyakit, terutama penyakit degeneratif. Maka untuk itu, semua ini akan bisa kita lakukan dan akan teratur menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita secara sadar menyadari bahwa tubuhku membutuhkan kesehatan, tanpa adanya kesadaran, kita akan menganggap bahwa makan itu sekedar kenyang, memuaskan rasa lapar saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, gizi seimbang membantu dalam proses penyembuhan. Apabila kita bisa dan mau teratur mengkonsumsi makanan dan minuman yang dianjurkan oleh ahli gizi yang bertugas di rumah sakit. Dengan kita menyadari akan pentingnya gizi seimbang dalam hidup kita sehari-hari dan dalam proses penyembuhan, kita akan mencoba untuk dan berusaha menjaga pola makan dan pola hidup kita. Dalam kesempatan ini, kami mau mengkonfirmasikan bahwa instalasi gizi Rumah Sakit Yosudarso melayani konsultasi gizi, baik secara pribadi maupun kelompok. Dan kami juga melayani catering sehat bagi orang sakit, tidak hanya di lingkungan Rumah Sakit Yosudarso, tetapi terbuka untuk umum. Kami ahli gizi siap melayani Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, terima kasih perjumpaan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kami bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam sehat. Makanan untuk kesehatan.